Mari ikuti video ini sampai habis agar kalian mengetahui langkah-langkah bagaimana caranya untuk menyelamatkan tanaman alocasia yang sedang sakit ini. Halo sahabat pecinta tanaman, kembali lagi bersama saya Gede. Nah, di hari ini kebetulan ada satu tanaman saya yang mengalami sakit. Jadi ini perkiraan saya dia mengalami busuk akar. Jadi ini adalah tanaman alocasia, jadi dari keluarga Caladium. Ini adalah Alocasia Jacqueline atau yang biasa disebut dengan Alocasia sp Sulawesi. Kenapa disebut sp Sulawesi? Karena ini dari spesies Sulawesi. Jadi ini asli dari Indonesia, teman-teman. Jadi di negara lain itu belum ada. Keindahan tanaman ini kita dapat menikmati dari bentuk daunnya. Tapi ini mohon maaf teman-teman karena sudah layu. Bentuk daunnya dan dari serat daunnya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana tanaman ini, bisa lihat di video berikut. Ini adalah keindahan bentuk, corak, dan warna dari tanaman alocasia ini. Jadi untuk menyelamatkan tanaman ini agar dia tumbuh kembali, hidup kembali, dan mengeluarkan daun yang baru, kita sudah menyiapkan beberapa bahan di sini. Jadi kita akan membongkar dan melihat bagaimana kondisi bonggol dan akarnya. Nanti jika memang bisa, kita akan selamatkan tanaman ini. Jadi pertama saya menyiapkan prihatin. Ini akan saya gunakan untuk anti jamur. Mungkin ada beberapa bonggol atau akar yang busuk, jadi ini akan saya gunakan nanti. Kemudian kita membutuhkan air putih. Ini adalah air biasa, air putih biasa. Kemudian gelas plastik yang kita gunakan untuk potnya nanti. Kemudian ada pisau yang tajam dan steril. Kemudian gunting, sendok, tatakan, dan media tanam. Jadi sekarang saya menggunakan media sekam bakar. Jadi ini hanya sekam bakar saja tanpa dicampur media apapun karena kondisi tanaman ini sedang sakit. Jadi kita menggunakan media sekam bakar, yang dimana media sekam bakar ini lebih steril dan lebih bagus untuk melakukan pengobatan seperti ini. Pertama kita akan membongkar dulu medianya. Jadi untuk membongkar medianya ini, pencet atau tekan-tekan dulu potnya agar medianya gampang untuk keluar. Ini adalah kondisi di bagian bonggol dan akar. Jadi jika teman-teman melihat tanaman milik teman-teman sendiri yang berbangsa Colocasia, Alocasia, atau Caladium, jika daunnya sudah mengalami seperti ini, tetapi bukan daun yang pertama atau daun tua, mungkin daun yang kedua atau pucuk, pastikan teman-teman melihat hal seperti ini berarti ada masalah di dalam bonggol atau akar. Jadi kita harus mengecek bagian akar apakah ada kebusukan. Biasanya ini terjadi dikarenakan overwater, jadi kelebihan penyiraman. Ini adalah bonggolnya dan akar. Ini ada akar yang busuk dan bonggolnya masih utuh, teman-teman. Hanya ada banyak akar yang busuk. Jadi pertama kita akan merendam dulu agar media yang menempel pada bagian akar ini dia akan bersih dari media. Jadi jika sudah bersih kita rendam, kita lebih gampang untuk melihat bagian mana yang busuk dan mana yang tidak busuk, teman-teman. Jadi ini adalah penampakannya. Jadi ini ada beberapa yang busuk, teman-teman. Jadi yang busuk ini kita akan potong agar tidak menjalar ke bagian-bagian yang lain yang masih normal atau tidak busuk. Jadi untuk pemotongan akar-akar yang busuk kita akan menggunakan gunting. Ini dia busuk, teman-teman. Kita akan memotong di sini. Kemudian ini. Tanaman ini tidak terlalu menyukai sinar matahari, jadi pastikan teman-teman yang memelihara
tanaman alocasia ini ditempatkan pada tempat yang ternaungi menggunakan paranet atau di bawah tanaman yang lebih rindang agar dia tidak kepanasan. Jika dia kepanasan, maka tanaman ini akan mengalami kegosongan. Kita harus memotong semua bagian akar yang mengalami kebusukan agar tidak menjalar kemana-mana. Pastikan kita bekerja dengan steril dan tidak melupakan satu akar yang busuk. Jangan panik jika melihat tanaman kita seperti ini, teman-teman, karena ini masih sangat bisa kita selamatkan. Dikarenakan saya melihat di sini tidak ada bonggol yang busuk. Meskipun jika ada bonggol yang busuk, jika masih ada 1 senti saja bonggol yang masih utuh, itu masih bisa diselamatkan. Tetapi nanti daun yang tumbuh mungkin akan mengecil karena sumber nutrisi dari bonggol sangat sedikit. Jadi itu menyebabkan daunnya menjadi kecil. Ini ada yang busuk lagi 1. Nah, ini ada 1 titik bonggol yang sedikit busuk, jadi tidak busuk total. Ini dia, teman-teman. Nah, ini sedikit busuk. Ini nanti kita akan olesi dengan anti jamur. Ini bisa kita korek-korek saja pakai kuku. Jika busuknya terlalu dalam, kita bisa mengkorek menggunakan pisau yang tajam dan steril. Pastikan bagian busuk ini bersih. Jadi biasanya tanaman alocasia ini busuk dikarenakan jamur, teman-teman. Dan jamur itu tumbuh di dalam media karena medianya terlalu becek atau overwater. Kemudian dia menyerang bagian akar dan menjalar ke bagian bonggol. Kalau sampai kita telat untuk membongkar tanaman ini, dipastikan tanaman ini akan mati. Setelah kita potong semua akar yang busuk dan membersihkan bonggol yang busuk, sekarang kita akan merendam menggunakan dehatin. Dan di sini teman-teman mungkin bisa melihat ada titik node di sini. Ada banyak, 1, 2, 3. Di sini juga ada. Jadi ini adalah titik tumbuh. Jadi jika kita memotong di bagian sini, titik ini akan menumbuhkan daun yang baru. Tapi di sini saya tidak akan memotong, saya hanya akan menyelamatkan tanaman ini. Kita akan mengganti dulu airnya. Kita menggunakan air yang lebih bersih. Ini adalah dehatin. Dehatin ini berfungsi untuk anti jamur. Jadi obat ini dapat menghentikan pernafasan jamur. Jika teman-teman tidak memiliki dehatin, teman-teman bisa menggunakan antrakol. Kita larutkan dalam air, kemudian kita rendam tanaman ini agar jamur-jamur yang masih ada di dalam akar atau bonggol tanaman ini mati karena obat ini. Kemudian untuk melapisi bonggol yang tadi yang sedikit terkena busuk, kita akan membuat pasta. Jadi untuk membuat pasta ini teman-teman hanya membutuhkan sedikit air saja, jangan terlalu banyak. Dikarenakan jika terlalu banyak air nanti akan menjadi terlalu encer. Nah, untuk membuat pasta kita hanya cukup mengaduk. Jika sudah menjadi pasta seperti ini, teman-teman, pastikan jangan teman-teman makan karena ini hanya untuk tanaman.
Kemudian kita akan mengambil ini, mengecek. Ini sudah saya rendam beberapa menit ya. Kemudian kita akan mengolesi pada bagian ini yang saya korek tadi menggunakan pisau, dan pastikan pisau yang teman-teman gunakan steril, bisa mata pisau baru atau bisa teman rendam dulu dengan alkohol. Ini cukup kita oleskan saja di bagian sini dan bagian-bagian akar yang kita potong tadi. Jadi ini berfungsi sangat bagus untuk membunuh jamur, teman-teman. Jamur patogen yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Jika semua sudah kita olesi dengan cairan ini, kemudian kita akan mengangin-anginkan dan menunggu beberapa menit agar cairannya mengering menjadi keras. Kemudian kita akan menanamnya pada media tanam. Jika sudah semua terolesi seperti ini, kita cukup taruh dan angin-anginkan. Nanti jika sudah kering baru kita tanam kembali. Nah teman-teman, jika sudah kering seperti ini karena sudah kita anginkan beberapa menit lalu, kemudian kita akan memotong bagian ini karena ini sudah tidak berfungsi. Jadi jika kita tidak memotongnya, maka daun ini tetap dia akan memakan nutrisi dari bonggol tersebut. Jadi kita akan memotong daun ini. Kita cukup potong di bagian sini saja karena kemungkinan ada tunas baru yang akan tumbuh di dalam sini, teman-teman. Jadi kita akan potong menggunakan pisau yang steril. Cukup segini saja. Kemudian kita akan menanam di media tanam. Kita akan menggunakan gelas plastik seperti ini. Jadi gelas plastik ini sudah saya lubangi di bagian samping dan bawah. Kenapa saya menggunakan gelas plastik? Agar kita lebih gampang untuk memantau pertumbuhan akar dari bonggol tersebut. Dan untuk media, saya hanya menggunakan media sekam bakar karena sekam bakar ini termasuk media yang steril, jadi tidak gampang untuk ditumbuhi oleh jamur. Ini cocok untuk melakukan pemulihan atau pengobatan untuk tanaman yang mengalami lonyot, teman-teman. Kita tanamkan seperti ini, kemudian akan kita timbun dengan media. Setelah melakukan penanaman ulang seperti ini, pastikan teman-teman menaruh tanaman ini di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Jadi di tempat yang sejuk, karena tanaman ini tidak memiliki daun, jadi dia tidak membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Jika sudah jadi seperti ini, sekarang kita akan menyiram. Kita hanya cukup menyiram secukupnya saja, teman-teman, jadi jangan terlalu banyak karena nanti tanaman ini tidak akan terkena sinar matahari, jadi penguapan sangat sedikit. Setelah kita siram, kemudian kita akan melakukan sungkup. Jadi sungkup ini berguna untuk menjaga kelembaban di dalam media ini agar pertumbuhannya semakin cepat. Untuk penyungkupan kita memerlukan plastik. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ini akan berfungsi untuk menjaga kelembaban di dalam area sini, teman-teman, agar mempercepat pertumbuhan daun baru atau tunas baru pada bonggol alocasia ini. Setelah kita melakukan sungkup seperti ini, kita cukup menyimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Dan kita tidak perlu membuka sungkupnya sampai tunasnya tumbuh. Dan kita juga tidak perlu untuk menyiramnya. Baiklah teman-teman, jadi video kali ini sudah selesai. Nanti saya akan update bagaimana perkembangan alocasia ini yang mengalami busuk akar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya hari ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.